Halo teman-teman, ya kembali lagi bersama saya di seri pengantar anarkisme, tepatnya pengantar filsafat anarkisme. Dan ya, kita akan beranjak sedikit dari pengantar filsafat, tapi kan kita lanjutkan terus ya. Dan kebetulan saya lagi di ruangan yang kurang proper, jadi semoga suara saya terdengar baik, dan jika ada sedikit noise-noise ya mohon dimaafkan. Dan kali ini kita pengen menelusuri sedikit jejak anarkisme dari Yunani kuno ya teman-teman. Jadi di sini saya menemukan satu tokoh anarkisme di Yunani kuno, dan mungkin gagasan anarkisme ini belum terlalu noto seperti perkembangan gagasan anarkisme hari ini, tetapi sedikit banyak kita mencoba melacak akar gerakan anarkisme dan filsafat anarkisme ini teman-teman. Dan di sini kita akan membahas filsafatnya Aeschylus ya. Jadi dia akan menyangkutkan, ataupun saya secara pribadi akan menyangkutkan filsafat anarkisme ini dari kekacauan ke tatanan demokrasi. Jadi ya rangkumannya sedikit seperti itu, yang mana kita akan berangkat untuk mengkaji pikiran ataupun konsep anarkisme ini dari Aeschylus ya. Si Aeschylus ini dikenal sebagai bapak tragedi, tapi ya tidak sekedar sampai di bapak tragedi aja. Dia merupakan seorang pemikir politik, seorang kritikus yang tajam, pengamat yang sangat-sangat detail dan komprehensif terhadap manusia, masyarakat, dan kekuasaan. Dan di beberapa karyanya, Aeschylus ini juga memperkenalkan satu istilah yang selanjutnya akan menjadi perdebatan panjang di dalam filsafat politik, yaitu anarkia atau anarkis, atau anarki, sorry teman-teman. Tapi kita perlu memahami bahwa menurut Aeschylus ya, anarki ini bukanlah suatu cita-cita mulia seperti yang nantinya akan diperdebatkan para filsuf modern, yang mana menurut Aeschylus ini anarki merupakan ancaman, yang mana anarki merupakan sebuah keadaan ketika masyarakat itu kehilangan penopang, kehilangan hukum, dan kehilangan arah. Dan kenapa pada akhirnya anarki ini menjadi ancaman gitu kan? Nah, di dalam tragedi Seven Against Thebes ya, Aeschylus ini menggambarkan bahaya yang mengintai polis atau negara kota, yang mana ia memberikan peringatan ganda ya. Jadi peringatannya itu kira-kira seperti ini bunyinya. Jangan sampai terjerumus pada anarki, dan jangan pula pada tirani. Nah, menurut Aeschylus sendiri, dua kutub yang kita temui tadi di dalam pernyataannya atau peringatan gandanya tadi, itu ada pada anarki dan tirani. Nah, Aeschylus melihat bahwa anarki ini adalah kehampaan tanpa aturan atau kehampaan aturan ya. Jadi kekacauan tanpa penopang. Dan tirani ini adalah kelebihan aturan, kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan, dan itu dua hal yang sangat-sangat berseberangan teman-teman. Dan Aeschylus melihat kedua ekstrem ini sama-sama menghancurkan kehidupan politik, dan itu bisa mengancam masyarakat. Sehingga Aeschylus ini mencari jalan tengah dari anarki dan tirani tadi. Jalan di mana hukum hadir tetapi tidak menindas. Jalan di mana kebebasan itu ya bisa hidup dan sifatnya ya tidak liar gitu loh, teman-teman. Kemudian Aeschylus memulai kajiannya itu dengan gagasan keadilan ilahi, yang mana segala yang terjadi, baik keberhasilan maupun kehancuran, itu merupakan bagian dari hukum kosmis yang dijaga oleh para dewa ya. Jadi pijakan dia ini kembali ke mitos-mitos tadi itu, tentang keadilan ilahi dan berbagai macam dewa-dewa yang dia korelasikan terhadap konsep ataupun dasar yang pengen dia gunakan itu. Dan siapapun yang melampaui batas itu akan ditumbangkan oleh takdir. Nah, meski begitu, tragedi demi tragedi itu menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa terus-menerus bergantung pada keadilan ilahi. Jadi dengan konsep yang diajukan Aeschylus itu ternyata pada praktiknya banyak kendala, dan ya sering terjadi dinamika yang mungkin cukup mengguncangkan masyarakat ya di masa itu, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat keadaan itu ataupun puncaknya itu di dalam trilogi Oresteia, di mana Aeschylus itu menggambarkan transformasi besar dari balas dendam pribadi menuju institusi hukum. Yang mana Orestes yang membunuh ibunya untuk membalas kematian sang ayah itu seharusnya dihukum oleh dendam yang tidak berujung ya, artinya dendam sirkular yang
turun temurun gitu. Dan ketika Athena hadir gitu kan, dan si Athena itu berkata gitu, mari kita hentikan lingkaran darah ini, lingkaran setan pembunuhan tadi ataupun lingkaran setan pembalasan dendam tadi, dan mari diselesaikan melewati jalur pengadilan, sehingga akhirnya si Orestes ini bisa dibilang menjadi titik tolak Athena dengan melihat kasus pembunuhan yang dilakukan Orestes terhadap ibunya karena dendam tadi ya, itu menjadikan suatu panggung baru, yaitu panggung pengadilan. Dan disinilah Aeschylus menunjukkan bahwa manusia itu bisa membangun tatanan keadilan bersama dan bukan hanya menunggu murkanya para dewa, bukan hanya menunggu emosi-emosi ataupun kutukan dari dewa itu turun ke bumi. Jadi dia bisa kok, manusia ini bisa untuk menciptakan panggung keadilannya, tapi dalam konteks bersama-sama tentunya ya. Dan akibatnya ada proses yang bisa kita kenal dengan terciptanya lembaga hukum. Dan Aeschylus itu tetap memberikan peringatan terhadap terciptanya lembaga hukum ini. Dan perlu kita ingat, tanpa hukum, tanpa lembaga, tanpa rasa takut pada keadilan, ya manusia akan kembali terjerumus ke dalam anarki. Yang mana menurut Aeschylus ini anarki merupakan keadaan berbahaya ya, kekacauan. Dan anarki bagi Aeschylus lagi bukanlah kebebasan yang murni. Aeschylus itu melihat kalau anarki itu sebagai suatu hal yang ketiadaan batas. Jadi itu keadaan di mana dendam itu membalas dendam, kekerasan melahirkan kekerasan. Jadi kayak prinsip mata dibas mata. Dan itu kan akan terus terjadi ya teman-teman. Kayak dari turun temurun ya akan terus jadi begitu. Sehingga Aeschylus ini menghadirkan satu gagasan penting lainnya lagi. Yang mana menurut Aeschylus ataupun bisa kita rumuskan, gagasan ini berkaitan dengan rasa takut yang sehat. Jadi rasa takut yang sehat ini bukan ketakutan yang melumpuhkan, tetapi ketakutan yang menumbuhkan rasa hormat terhadap hukum atau pada hukum. Jadi rasa takut ini menjadi pilar agar demokrasi tidak jatuh pada kekacauan, tidak jatuh pada tirani misalnya, dan tidak jatuh pada anarki. Kemudian Aeschylus menempatkan demokrasi sebagai jalan tengah, yang mana demokrasi bukanlah ketiadaan hukum, tapi juga bukan penindasan hukum. Demokrasi adalah ruang debat, diskusi, dan musyawarah, di mana bahasa menjadi alat utama. Dan di dalam Oresteia, Aeschylus seolah memberi pendidikan politik pada rakyat Athena, yang mana dia berpendapat bahwa kekuasaan bukan sekedar pedang, melainkan juga kata. Bukan sekedar kekuatan, melainkan juga hukum. Dan dengan cara ini, Aeschylus membangun gambaran bahwa demokrasi adalah alternatif paling rasional untuk menghindari dua kutub gelap, yaitu anarki dan tirani. Dan jika kita berkaca pada kondisi hari ini ya, kita tarik relevansinya, maka di benak kita itu akan timbul suatu pertanyaan. Apa makna semua ini bagi kita? Kita hidup di dunia di mana kata anarki itu kadang dirayakan sebagai kebebasan mutlak. Tetapi Aeschylus mengingatkan kebebasan tanpa tatanan akan menelan dirinya sendiri. Dan Aeschylus juga mengingatkan bahwa kekuasaan yang tanpa batas atau tirani yaitu akan menghancurkan masyarakat sama cepatnya dengan kejadian di kutub satunya, yaitu anarki. Nah, pesan Aeschylus ya, kalau kita lihat secara singkat dari konsep pemikirannya, Aeschylus itu mencoba mengingatkan manusia agar membangun institusi yang adil, demokratis, dan berpihak pada rakyat. Jadi jangan biarkan hukum itu hanya menjadi alat untuk mendapat kekuasaan, tapi juga jadikan hukum itu sebagai wadah untuk meredam dendam, untuk mengatur konflik tanpa memerlukan kekerasan gitu loh teman-teman. Dan kalau kita melihat sedikit filsafatnya Aeschylus ini ya tentang anarki, yang mana menurut dia anarki itu bukanlah pujian, tetapi sebuah peringatan gitu. Dan ia melihat anarki itu sebagai bayangan yang selalu mengintai manusia ya. Bayangan gelap ini, bayangan di mana sebenarnya anarki itu bukan kebebasan menurut Aeschylus. Tetapi Aeschylus juga menolak tirani, menolak totalitarianisme. Yang mana di antara dua kutub ini Aeschylus itu meletakkan demokrasi. Yang mana demokrasi itu menjadi sebuah jalan tengah namun penuh dengan harapan. Dan disinilah kita mengetahui adanya warisan Aeschylus.
bahwa politik sejati itu bukan sekedar soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana masyarakat mengelola hukum, rasa takut dan rasa hormat demi keadilan bersama. Dan selama manusia itu masih mencari keadilan, ya tragedi Aeschylus ini akan selalu berbicara kepada kita bahwa kita perlu memperhatikan dua kutub tadi ya, antara anarki dan tirani. Dan dengan demikian, disinilah kita melihat bahwa kata anarki itu pertama kali digunakan ya di dalam filsafatnya Aeschylus. Dan kita perlu memperhatikan kalau pada akhirnya anarkisme ini memiliki pergeseran makna, pergeseran cara pandang, pergeseran teori, dan pergeseran dasar, teman-teman. Jadi itu yang perlu kita kaji kembali, yang mana ada mungkin bisa kita bilang paradigm shift ya, tapi ya mungkin tidak sekedar paradigm shift, dan kita perlu melihat kembali pengantar-pengantar selanjutnya yang berkaitan dengan filsafat anarkisme ini, teman-teman.